Apa itu outsourcing? Outsourcing adalah praktik menyerahkan atau melimpahkan sebagian pekerjaan, proses, atau fungsi tertentu dari sebuah perusahaan kepada pihak ketiga atau vendor yang lebih ahli di bidang tersebut. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya operasional, dan memungkinkan perusahaan fokus pada kegiatan inti. Jenis-jenis outsourcing. Yang pertama ada professional outsourcing, mengalihdayakan pekerjaan yang membutuhkan keahlian profesional seperti akuntansi, hukum, administrasi, purchasing, and consultant. Yang kedua ada IT outsourcing, mencakup layanan teknologi informasi seperti pengembangan software, pemeliharaan sistem, manajemen jaringan, dan keamanan sistem IT. Yang ketiga ada business process outsourcing atau BPO, mengalihdayakan proses bisnis sehari-hari, misalnya call center, customer service, pengolahan data, HR administration. Yang keempat ada manufacturing outsourcing, perusahaan menyerahkan sebagian proses produksi ke pihak luar, misalnya perakitan produk, pembuatan komponen, dan pengemasan. Yang kelima ada project outsourcing, proyek yang bersifat sementara atau berbasis proyek seperti pembuatan website, event organizer, renovasi interior kantor. Yang keenam ada operational outsourcing, mengalihdayakan pekerjaan operasional seperti cleaning service, keamanan, driver, office boy. Dan yang terakhir ada HR outsourcing, menyerahkan fungsi manajemen SDM kepada pihak lain meliputi rekrutmen, payroll, dan training karyawan. Ketentuan hukum outsourcing atau alih-daya di Indonesia berdasarkan regulasi terbaru. Pengaturan outsourcing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Seluruh regulasi ini bertujuan untuk menyeimbangkan kebutuhan fleksibilitas perusahaan dengan jaminan perlindungan bagi pekerja. Pertama, mengenai penyelenggara alih-daya. Kegiatan outsourcing tidak dapat dilakukan oleh sembarang pihak. Perusahaan alih-daya harus merupakan perusahaan berbadan hukum atau PT dan wajib memiliki izin berusaha yang sah dari pemerintah. Aturan ini dibuat untuk memastikan bahwa penyedia jasa benar-benar kredibel dan mampu memenuhi kewajiban normatif kepada pekerja. Yang kedua, terkait objek pekerjaan. Dalam regulasi terbaru, pemerintah tidak lagi membatasi jenis pekerjaan yang boleh dialih-dayakan. Fokusnya bukan pada apakah pekerjaan tersebut core atau non-core, melainkan pada mekanisme perlindungan pekerja itu sendiri. Yang ketiga, untuk perlindungan dan jaminan kelangsungan kerja. Hubungan kerja antara perusahaan alih-daya dan pekerjaannya wajib didasarkan pada PKWT atau PKWTT. Kemudian, apabila terjadi pergantian vendor, masa kerja dan hak-hak pekerja sebelumnya tetap harus diakui, sehingga pekerja tidak dirugikan dan kontinuitas kerja terjaga. Yang keempat adalah adanya prinsip tanggung renteng. Melalui prinsip ini, apabila perusahaan alih-daya tidak memenuhi kewajiban seperti pembayaran upah atau pemenuhan hak pekerja lainnya, maka perusahaan pengguna jasa turut bertanggung jawab secara hukum. Ketentuan ini dibuat untuk memastikan pekerja tetap terlindungi, siapapun pihak yang mempekerjakan mereka. Tenaga outsourcing hanya mengerjakan hal yang tidak menjadi fokus utama perusahaan, seperti customer service, petugas kebersihan, petugas keamanan, hingga bagian transportasi. Status tenaga outsourcing hanya pekerja kontrak. Karyawan hanya dipekerjakan oleh perusahaan outsourcing sehingga tidak memiliki jenjang karir di tempat mereka bertugas. Dan biasanya hanya orang-orang terpilih yang bisa menjadi pekerja outsourcing karena mereka sudah punya keterampilan khusus sehingga bisa langsung bekerja tanpa perlu membutuhkan waktu lama. Selanjutnya kita akan membahas beberapa hal penting mengenai sistem tenaga outsourcing. Sistem outsourcing memiliki keuntungan bagi perusahaan karena bisa menghemat biaya operasional perusahaan. Dengan begitu, perusahaan bisa fokus menggunakan dana tersebut untuk bisnis mereka. Selain itu, perusahaan juga tidak perlu berurusan dengan rekrutmen. Sebuah proses rekrutmen telah dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa outsourcing. Bukan hanya perusahaan, sistem ini juga dapat menguntungkan karyawan karena adanya pelatihan. Dengan pelatihan, pekerja outsourcing bisa lebih mudah diterima di perusahaan karena sudah memiliki keahlian. Selain keuntungan yang dimiliki, outsourcing juga memiliki kerugian, baik bagi perusahaan ataupun karyawan. Bagi perusahaan, sistem outsourcing bisa meningkatkan peluang kebocoran informasi, terutama jika perusahaan tersebut menggunakan pekerja yang sifatnya teknis. Selain itu, perusahaan juga akan jadi bergantung dengan jasa tenaga outsourcing.
Bagi karyawan, kekurangan sistem outsourcing adalah kesejahteraan yang kurang terjamin karena durasi kerja cukup singkat dan tidak adanya jenjang karir, tunjangan maupun benefit lainnya. Bahkan, tenaga outsourcing cenderung memiliki upah yang tidak menentu. Hal itu karena perusahaan penyedia jasa outsourcing bisa saja memberikan potongan pada penghasilan pekerja outsourcing. Karena itu, setiap pekerja outsourcing harus mencermati kontrak kerja sebelum tanda tangan kontrak. Outsourcing masih menjadi isu besar dalam ketenagakerjaan. Masalah utamanya adalah status kerja yang tidak jelas. Banyak pekerja yang hanya dikontrak tanpa kepastian untuk menjadi pegawai tetap. Selain itu, hak pekerja outsourcing ini sering tidak setara, mulai dari upah, jaminan sosial, hingga peluang karir yang lebih terbatas. Regulasi yang longgar juga membuat praktik ini mudah disalahgunakan. Akibatnya, hubungan industrial terganggu, loyalitas menurun, dan stabilitas kerja ikut terdampak. Memasuki tahun 2025, muncul wacana tentang peninjauan ulang kebijakan outsourcing. Wacana ini memicu perdebatan publik. Pengusaha menilai perubahan aturan akan mengurangi fleksibilitas bisnis mereka, sementara pekerja dan serikat buruh memandang sistem ini tidak adil dan banyak merugikan hak mereka. Isu dan kontroversi inilah yang menjadi dasar untuk memahami berbagai contoh kasus outsourcing di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, hari ini kita lagi berada di sebuah perusahaan besar yang menggunakan tenaga outsourcing untuk bagian kebersihan. Yuk kita lihat. Nah, di sebuah perusahaan ini, usut punya usut, ada nih para pekerja baru yang mulai merasakan beberapa hal janggal mengenai hak mereka. Penasaran dengan ceritanya? Yuk, langsung aja kita tonton. Mbak? Kok gaji kita sudah sebulan belum masuk ya? Sudah lewat 2 minggu loh dari tanggal biasanya. Iya, belum masuk. Biasanya tanya vendor. Saya ini tunggu aja dulu. Iya, sih BPJS kita juga belum ada, sedangkan kontrak kerja kita juga belum dikasih salinannya. Ya kalau begini teman kita harus ngomong baik-baik untuk bisa digabung. Kita sedang ngomong. Iya benar, santai harus. Ya benar. Kalian ini orang terus kerja. Kita juga sudah target hari ini. Kami udah kerja Pak, tapi kami mau nanya agak kami telat. Iya, BPJS kami yang belum bagaimana sih Kak? Iya, itu kan sedang diproses. Kalian juga baru masuk. Tapi sudah sebulan Pak, kami cuma bayar penjelasan. Iya, benar sekali. Oh ya udah, nanti saya cek kan.
Mbak. Ya, silakan masuk. Terima kasih, Mbak. Iya, kenapa? Ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Mbak, kami dari bagian outsourcing kebersihan mau menanyakan soal gaji dan BPJS kami. Soalnya supervisor tidak memberikan penjelasan yang begitu jelas. Iya Mbak, kami juga bagian dari sini dan kami juga sudah kerja di sini. Jadi kami berharap perusahaan bisa menyampaikan keluhan dari kami. Untuk aturan, itu memang urusan vendor. Tapi, baiklah. Nanti saya sampaikan ke manajer. Semoga cepat selesai ya. Terima kasih Mbak. Kalau begitu kami izin lanjut kerja ya Mbak. Permisi Mbak. Ya Kak. Permisi, saya dari pengawas tenaga kerjaan. Apakah benar ada laporan terkait hak pekerja outsourcing? Iya Bu, dari kami belum lulus dan BPJS kami juga belum aktif. Betul Bu, kontrak juga belum kami terima salinannya. Waduh, itu kan harusnya dari vendor, semuanya itu harus jelas dari awal. Kalau begitu, saya akan catat dulu ya informasi ini, dan akan saya beri peringatan untuk selanjutnya. Baik Bu, terima kasih. Ya, selamat kerja. Ya, Permisi Bu. Silakan masuk. Ada apa ya? Jadi begini Bu, ada laporan bahwa vendor tidak menyiapkan kontrak dan gaji para pekerja telat Bu. Siapa vendornya? Pak Zaki Bu. Baik, silakan panggil ke sini. Baik Bu. Pak Zaki. Iya, kenapa? Bapak dipanggil Ibu itu apa masalahnya? Ayo, saya segera akan tahu. Ya, silakan duduk. Kenapa yang ini? Pak Zaki, saya mendapatkan laporan. Kenapa bisa gaji para karyawan outsourcing bisa telat sampai 2 minggu dan BPJS mereka belum aktif sampai sekarang? Padahal mereka sudah bekerja di sini selama 1 bulan. Ini jelas melanggar prosedur. Perusahaan kita memang bekerja sama dengan vendor. Bukan berarti kita tutup mata terhadap hak para pekerja. Vendor harus patuh pada aturan. Perusahaan kami tidak mau citra buruk karena masalah seperti ini. Saya minta Anda selesaikan hari ini juga dan jangan ditunda-tunda. Dan setelah semuanya selesai, tolong buat laporan tertulis dan serahkan ke HRD. Ingat ya Pak Zaki, saya tidak mau hal seperti ini terulang lagi. Pak Zaki? Baik Bu, segera saya urus. Kalian lagi istirahat. Saya dengar ada permasalahan mengenai hak. Apa benar? Iya, saya sekolahnya. Gaji kami tidak bisa lagi dan BPJS sudah diaktifkan. Outsourcing itu boleh, tapi hak kalian tetap wajib diberi. Kontrak harus ada, gaji harus tetap.
Dan BPJS harus aktif. Kalau vendor tidak bertindak, saya bisa bantu buat penawar. Hah, serius kak? Iya, sedih bu. Boleh kak, terima kasih kak, kami senang sekali, terima kasih kak. Dengan kakak kami jadi lega, kami bisa untuk menjadi selanjutnya. Terima kasih ya kak. Terima kasih ya, ini kami selalu senang belajar. Iya. Teman-teman, saya mau menyampaikan sesuatu. Kontrak kalian hari ini sudah siap dibagikan. Gaji kalian akan ditransfer sore ini dan BPJS kalian juga sudah diaktifkan. Terima kasih Bapak. Ya Pak, kami cuma ingin hak kami sesuai saja Pak. Ya, mohon ya, selamat lanjut. Iya. Kasih ya Pak. Baiklah teman-teman, gimana nih cerita kelompok kami tadi? Menarik kan? Nah, dari cerita ini kita bisa ambil pelajaran nih bahwasanya outsourcing itu boleh kok digunakan oleh perusahaan, tetapi dengan catatan hak para pekerja itu harus tetap diperhatikan ya. Nah, di permasalahan ini tuh pengawasan dan komunikasi itu sangat penting teman-teman. Kenapa? Agar tidak terjadinya suatu pelanggaran dalam perusahaan dan semua pihak itu yang bekerja di dalam perusahaan tersebut bisa hidup dengan nyaman, bekerja dengan nyaman dan sejahtera. Mungkin itu aja ya cerita dari kami, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Cerita kami mengenai outsourcing tadi. Terima kasih, bye-bye.